Ya, oke. Hai kelas 7, kita akan kembali belajar mengenai pengukuran. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai dua macam alat ukur yang akan kita pakai. Yang pertama adalah jangka sorong dan yang kedua adalah mikrometer skru. Kita masuk ke pengukuran dengan jangka sorong. Di dalam jangka sorong, kita memiliki dua macam skala. Skala pertama bernama skala utama, dan skala yang kedua adalah skala nonius. Skala utama terletak di bagian tengah. Ini merupakan skala utama, ya. Dan skala nonius terletak di bagian yang agak ke bawah. Jadi skala nonius letaknya adalah di bagian sini, ya. Itu merupakan skala nonius. Oke, kenapa kita harus tahu skala utama dan skala nonius? Karena untuk membaca hasil pengukuran dengan jangka sorong, kita memerlukan kedua skala ini. Caranya adalah skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01. Hasil akhirnya kita beri satuan sentimeter. Ya, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal nomor 1, ketika kita memiliki jangka sorong seperti ini, hasil pembacaan skalanya adalah, ingat rumus hasil pembacaan skala adalah skala utama ditambah skala nonius kali 0,01. Kita tentukan dulu skala utama, ya. Skala utama, cara menentukannya adalah kalian lihat angka 0, ya, angka 0 yang kecil ini. Angka 0 ini terletak pada skala utama sebelah sini. Pada skala utama di angka berapa? Ya, maksudnya adalah angka 0 ini kalau kita beri titik, ya. Nah, angka 0 itu ada di titik ini, ya kan? Titik ini terletak pada skala utama berapa sih? Skala utama artinya kita lihat 4, ya, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, sampailah di sini 4,5. Ya. Dia terletak di antara 4,5 dan 4,6. Nah, ingat kita pilih yang paling kecil, jadi kita tentukan skala utamanya adalah 4,5. Kenapa? Karena angka 0 ini terletak di antara 4,5 dan 4,6. Oke, lalu kita tambah skala nonius. Kita tentukan skala nonius. Caranya adalah kalian bisa lihat skala nonius yang kecil ini, ya, 0, 1, 2, 3, angka yang lebih sedikit. Kalian cari manakah yang membentuk satu garis lurus. Jadi kalau di sini yang membentuk dengan garis lurus adalah angka 5. Nah, ya. Lalu angka 6. 6,5. Ini membentuk garis lurus dengan yang bagian atas. Nah, oleh karena itu kita bisa memilih yang paling kecil. Ingat, pilih yang paling kecil, ya, antara 5, 6 dan 6,5. Maka kita pilih angka 5 kali 0,01. Oke, sama dengan 4,5 ditambah 0,05. Jadi kita temukan hasilnya 4,55 cm. Ya, jadi ini adalah hasil akhirnya. Hasil pembacaan skala ini adalah 4,55 cm. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, di contoh nomor 2 ada satu jangka sorong seperti yang sebelumnya, ya. Kita baca lagi hasil pengukurannya. Skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01. Oke. Mana yang dimaksud skala utama? Skala utama adalah yang bagian atas. Oke, kita lihat angka 0 ini. Angka 0 ini terletak pada garis mana? Kalau ini 0, maka ini 0,1, ya, ini 0,2, ya kan? Maka angka 0 ini terletak antara 0,2 dan 0,3. Kita ambil yang paling kecil, 0,2. Ditambah skala nonius, kalian lihat yang baris ini, skala nonius, manakah angka yang membentuk garis lurus dengan yang atas? Jawabannya adalah ini 4, ya.
Lalu ada ini, kalian lihat yang bawah ya, 4, 4,5, 5, 6 tidak ya. Tidak ada lagi yang membentuk garis lurus dengan yang atas. Jadi antara 4 dan 4,5 kita ambil yang paling kecil yaitu 4. 4 kali 0,01 sama dengan 0,2 ditambah 0,04 sama dengan 0,24 cm. Ya. Jadi hasil pembacaan skalanya adalah 0,24 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke alat ukur yang kedua. Kita akan belajar tentang pengukuran dengan menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah alat yang seperti ini. Dia memiliki dua skala. Yang ini merupakan skala utama. Ya, skala utama adalah bagian ini. Lalu kalau kita perhatikan skala utama itu bisa kita ini ya highlight. Nah, ini skala utama. Oke. Nah, sekarang skala yang kedua adalah skala nonius. Skala nonius adalah skala di daerah sini. Gini ya, ada skala utama, ada skala nonius. Oke. Skala utama bagian yang atas, skala nonius adalah yang di sebelah sini. Ya, yang bisa ikut berputar. Bagaimana cara pembacaannya? Sama, hasil pengukurannya kita bisa tulis skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01. Tetapi kita akan menggunakan satuan milimeter untuk mikrometer sekrup. Ya, sekarang bagaimana cara pembacaannya? Contoh yang pertama, kita lihat dulu ya. Kita tulis dulu rumusnya, skala utama ditambah skala nonius kali 0,01. Ini ya, milimeter. Pertama, kita tentukan dulu skala utama. Skala utama adalah skala di daerah sini. Ya, ini skala utama, SU. Manakah garis ya yang paling mendekati dengan ini? Patokannya adalah garis ini nih ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 7, maka 7 adalah angka yang paling mendekati dengan ini, dengan garis berwarna merah. Oke, jadi kita tulis skala utama adalah 7. Ditambah skala nonius. Berapakah skala noniusnya? Skala nonius adalah skala yang terdapat pada daerah sini. Skala nonius. Oke. Kita lihat pada mikrometer sekrup ini terdapat satu garis tengah. Garis tengah ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita luruskan nih dengan skala noniusnya. Ya, jadi kalau kita luruskan, mana garis yang lurus dengan ini? Nah, ini ya. Ternyata garis yang berwarna kuning, yaitu angka 20, ini lurus dengan garis yang tengah. Oleh karena itu, kita bisa tulis skala noniusnya adalah 20. Lalu kita kalikan 0,01. Ya, jadi 7 ditambah 0,2, ya kan? Berarti jawabannya adalah 7,2 mm. Oke, hasil pembacaan skalanya 7,2 mm. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Kita tulis dulu rumusnya, skala utama ditambah skala nonius kali 0,01 mm. Ya. Nah, sekarang kita cari dulu skala utamanya. Skala utama adalah angka atau garis yang paling mendekati dengan batas ini. Di sini kita temukan 3,5. Ditambah skala nonius. Ya, skala nonius adalah skala di bagian ini merupakan skala nonius. Kalian cari garis yang lurus dengan garis tengah. Nah, ini ya. Kita temukan di sini 10 adalah garis yang lurus. Jadi 10 kali 0,01. Kita tulis
3,5 ditambah 0,1. Jadi sama dengan 3,6 mm ya. Hasil pengukurannya adalah 3,6 mm. Oke?